Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rian Bagus Listianto dengan NIM terakhir 047. Kali ini saya akan membahas pembahasan UTS tentang pemodelan fisika. Model sendiri adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang sering kali berupa menyederhanakan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, bentuk prototipe, model citra, atau rumusan matematis. Untuk proses pembentukan model sendiri ada 5 fase, yakni pertama, identifikasi tujuan. Tentunya tujuan utama adalah dari pembuatan model. Kedua, pemilihan variabel. Identifikasi variabel yang relevan, yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem yang direpresentasikan. 3. Pembentukan model. Pilih jenis model yang sesuai dengan bangun representasinya dengan memperhatikan hubungan antara variabel-variabel yang diidentifikasi. 4. Validasi. Uji keakuratan model dengan membandingkan hasil dengan data empiris atau observasi. 5. Interpretasi. Gunakan model untuk analisis, prediksi, atau mengambil keputusan dan interpretasi hasil dengan memperhatikan konteks dan batasan model. Nah, selanjutnya adalah model. Model terdiri dari 2, yakni kaidah dan data. Nah, kaidah sendiri itu ada namanya metode finite element dan metode numerik. Sedangkan untuk data itu ada interpolasi dan ekstrapolasi serta regresi. Nah, untuk finite element ya adalah sistem fisik dengan kompleks dibagi menjadi elemen-elemen geometris yang lebih kecil seperti segitiga atau segi empat. Setiap elemen ini memiliki sifat-sifat yang didefinisikan seperti kekuatan, densitas, atau konduktivitas panas. Model ini kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan interaksi antar elemen dan batas. Untuk menggunakan metode ini, langkah-langkahnya itu pertama, pembagian domain, lalu habis itu setelah pembagian domain, penentuan persamaan, terus penyusunan matriks global, habis itu penyelesaian permasalahan, lalu masuk ke interpolasi serta evolusi solusi. Nah, contoh dari finite element itu misalnya kita ingin menganalisis tegangan dan deformasi pada balok sederhana yang diberikan beban. Kita dapat menggunakan finite element dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pembagian domain. Balok dibagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil, misalnya segi 4. Habis itu, penentuan persamaan. Untuk setiap elemen persamaan, kekuatan diterapkan berdasarkan sifat-sifat material dan kondisi beban. 3. Penyusunan matriks global.
persamaan dari semua elemen digabungkan menjadi sistem persamaan linear global. 4. Penyelesaian permasalahan. Sistem permasalahan linear global tersebut diselesaikan untuk mendapatkan distribusi tegangan dan deformasi di seluruh balok. Lalu, interpolasi. Solusi diinterpolasi untuk mendapatkan distribusi tegangan dan deformasi pada setiap titik dalam balok. Lalu, sehabis itu evaluasi solusi. Hasil akhir berupa distribusi tegangan dan deformasi dalam balok yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan struktur dan keadaan struktur. Nah, dalam contoh ini, finite element membantu kita untuk menganalisis dan memahami perilaku struktural balok berdasarkan aturan fisika dan kondisi batas yang diberikan. Lalu, untuk metode numerik, metode numerik sendiri adalah pendekatan matematis untuk mencegah masalah yang dilibatkan perhitungan atau analisis menggunakan operasi matematika yang dilakukan secara berurutan pada data numerik. Metode ini sering digunakan dalam pembentukan model berdasarkan kaidah untuk menyelesaikan permasalahan kompleks atau sistem yang lebih sulit yang tidak bisa dilakukan oleh finite element. Untuk menyelesaikan permasalahan kompleks atau sistem yang sulit atau tidak dapat dipecahkan secara analisis. Nah, konsep metode numerik sendiri melibatkan representasi masalah dalam bentuk yang dapat dihitung dengan angka, kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan algoritma yang terdiri dari serangkaian operasi matematika. Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi numerik yang mendekati solusi analitik yang sesungguhnya. Langkah-langkah untuk penyelesaian numerik ini sendiri itu diskritisasi, yakni ruang kontinu variabel independen X dan variabel independen Y dipecahkan menjadi titik-titik diskrit. 2. Pendekatan diferensial. Persamaan diferensial kontinu diaproksimal menggunakan diferensial terbatas, seperti metode Euler atau metode Runge-Kutta. Lalu, iterasi. Persamaan yang diaproksimasi dipecahkan secara iteratif untuk mendapatkan solusi numerik. Misal, dengan menggunakan metode Euler, iterasi akan dilakukan dengan persamaan iteratif. Lalu, evaluasi. Solusi numerik dievaluasi setiap langkah iterasi untuk mendapatkan solusi yang mendekati solusi analitik yang sesungguhnya. Lalu, penyimpulan. Setelah jumlah iterasi yang ditetapkan, solusi numerik dianggap konvergen ketika selisih antar solusi numerik dan solusi analitik sudah cukup kecil. Lalu, untuk model yang data dengan metode interpolasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai antar titik-titik data yang diketahui.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan fungsi yang melewati titik-titik data yang diketahui sehingga kita dapat memikirkan nilai fungsi di titik-titik di antara data yang ada. Konsep metode interpolasi sendiri melibatkan pencarian fungsi yang melewati setiap titik data yang diketahui. Terdapat berbagai macam metode interpolasi seperti interpolasi linear, interpolasi polinomial, atau interpolasi spline. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode interpolasi. Pertama, pemilihan metode interpolasi. Yang tadi sudah disebutkan ada 3 metode interpolasi. Nah, kita pilih terlebih dahulu. Kita dapat memilih metode interpolasi yang sesuai dengan jenis data yang kita miliki. Misal, interpolasi linear adalah pilihan yang umum digunakan. Lalu, kedua, pencocokan fungsi. Dengan interpolasi linear, kita dapat mengasumsi bahwa hubungan antar T dan Z adalah garis lurus antara setiap pasangan titik data. Kita dapat menggunakan persamaan garis lurus untuk mencocokkan data. Penaksiran nilai. Lalu ketiga, penaksiran nilai. Setelah mencocokkan fungsi interpolasi, kita dapat menggunakan fungsi tersebut untuk memperkirakan posisi objek pada waktu T. Lalu yang kedua, ekstrapolasi. Ekstrapolasi sendiri adalah teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai di luar rentang data yang diberikan. Berdasarkan dengan interpolasi berbeda dengan interpolasi yang memperkirakan nilai di antara titik-titik yang diketahui. Ekstrapolasi memperkirakan nilai yang di luar rentang data yang ada berdasar atau tren yang terlihat pada data tersebut. Konsepnya sendiri adalah melibatkan pola atau tren yang terlihat pada data yang diketahui untuk memperkirakan nilai di luar rentang data tersebut. Namun perlu diingat bahwa hasil ekstrapolasi mungkin tidak selalu akurat atau dapat diandalkan, terutama jika pola atau tren yang tidak konsisten di luar rentang data yang ada. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode ekstrapolasi. Pertama, analisis data. Pertama, kita perlu menganalisis tren atau pola yang terlihat pada data yang ada. Kasus ini kita dapat melihat bahwa populasi kota meningkat seiring dengan waktu. Kedua, kita akan melakukan ekstrapolasi itu sendiri. Dengan menggunakan tren pertumbuhan populasi yang terlihat pada data, kita akan menggunakan metode ekstrapolasi untuk memperkirakan populasi kota pada tahun 2030 misal. Gitu. Maka oleh karena itu, untuk menggunakan ekstrapolasi harus digunakan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan konteks data yang ada. Lalu ketiga, regresi.
regresi sendiri adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar satu atau lebih variabel independen. Biasanya disebut sebagai variabel prediktor atau fitur, dan satu variabel dependen atau sebagai variabel respon. Tujuan dari regresi sendiri adalah untuk memahami dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Konsep regresi memodelkan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dengan mengidentifikasi persamaan matematis yang saling sesuai dengan data yang ada. Regresi dapat bersifat linear atau non-linear, tergantung pada hubungan antar variabel yang diamati. Langkah-langkah penyelesaian untuk regresi sendiri, pertama, kita harus memilih model regresi sendiri. Misal dalam kasus ini, dalam suatu kasus, kita akan menggunakan regresi linear karena data menunjukkan hubungan linear yang mungkin antar jumlah variabel itu berhubungan. Kedua, pencocokan model regresi. Kita akan mencari persamaan garis lurus yang paling sesuai dengan data. Lalu, ketiga, penaksiran koefisien. Dengan menggunakan metode regresi linear, kita akan menafsirkan nilai-nilai koefisien yang ada, yang paling cocok dengan data yang ada. 4. Prediksi. Setelah kita memiliki model regresi yang cocok, kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi nilai-nilai yang akan kita cari. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan metode regresi dari model data. Berikut adalah data yang ada. Jam belajar yakni X dan nilai ujian yakni Y. Nah, berikut saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan menggunakan Python. Di sini kita diberikan data yang mana tadi adalah X jam belajar dan Y nilai ujian. Lalu menghitung jumlah data. Setelah itu menghitung nilai kata-kata X dan Y. Terus menghitung koefisien kemiringan. Kita menentukan koefisien kemiringan. Di sini kita asumsikan koefisiennya M. Terus menghitung intercept. Lalu membuat model regresi linear sendiri. Di sini source code untuk menampilkan grafik data dan regresi linear. Kita running. Nah, untuk data sendiri dan grafiknya, bahwasanya di sini terlihat naik karena X berbanding lurus dengan Y.
Sehingga dengan data yang ada, bahwasanya menunjukkan bahwa grafiknya adalah grafik naik. Karena X berbanding lurus dengan Y. Semakin besar X, maka semakin besar pula Y. Maka grafiknya naik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.